pemirsa Gajayana Televisi, wah senang sekali ya malam hari ini saya Gisela Tahatari kembali hadir menyapa Anda dalam program Merajuk Solusi. Hari ini ada yang spesial ya pemirsa karena kita akan membahas sebuah tema tentang dunia kesehatan ini ya, tentang mengenal pembedahan tulang belakang dengan teknik minimal invasif. Nah tentunya saat ini spesial juga karena saya masih berada di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Kota Malang. Kalau minggu lalu saya sudah ditemani dengan Dr. Risti ya, kita bahas tentang hidup sehat di masa lebaran. Wah sekarang ini kita akan membahas tema tentang pembedahan tulang belakang ini tentunya bersama dengan dua dokter saat ini yang sudah hadir bersama saya. Saya mau perkenalkan dulu pemirsa. Untuk yang pertama di sebelah kanan saya ada Dr. Andika Yudhistira SPOTK, dokter ortopedi tulang belakang. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat siang. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter baik. Ya, selalu sehat ya dokter ya? Sehat juga Mbak. Iya, kalau ketemu dokter ini selalu sehat aja gitu ya pemirsa ya. Oke, baik. Kemudian di sebelah dokter Andika ada dokter Eri Satriawan SPOT, juga merupakan dokter ortopedi tulang belakang dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang. Selamat malam dokter. Selamat malam. Iya, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya dokter ya. Oke dokter, hari ini kita khusus akan membahas mengenai teknik pembedahan tulang belakang yang sudah ada dengan teknik minimal invasif tentunya yang sudah ada di RSU Saiful Anwar ini ya dokter ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu untuk dokter Andika ini asalnya dari mana dokter? Saya asli dari Malang. Asli Malang, wah Iya. Arema asli ya, sama dokter, saya juga Arema asli. Kalau dokter Eri? Saya pendatang dari Mataram. Oh dari Mataram, Iya. dokter. Kalau sekarang sudah Pasti. berdomisili di Malang ya, Pasti. cuman asal dari Mataram ya. Oke, baik. Dokter, untuk yang pertama ini, kenapa sih dokter ini kok harus muncul yang namanya teknik pembedahan tulang belakang? Mungkin dokter Andika terlebih dahulu bisa menjelaskan dokter? Iya. Jadi kami di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar ini telah melakukan pelayanan pembedahan tulang belakang itu sejak tahun 1981 mungkin ya. Wow. Yang waktu itu diinisiasi oleh Profesor Dr. Muhammad Hidayat. Kemudian beliau memiliki junior ya, dokter waktu itu Profesor Dr. Respati dan juga Dr. Cuk Santoso. Beliau berdua itu datang di era 1990. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Saifullah Asmiragani di tahun 2007 kalau nggak salah. Nah, metode-metode itu sudah dilakukan dengan pembedahan yang memang pada saat itu sudah mutakhir pada saat itu ya, dengan teknologi pada saat itu ada. Namun sejak tahun 2015, Dr. Saiful dan saya dan juga Dr. Cuk memulai teknik pembedahan tulang belakang dengan minimal invasif ini. Kenapa? Karena dengan teknik minimal invasif itu cedera jaringan atau sayatannya minimal. Sehingga pasien itu tidak terlalu mengeluh nyeri, terutama setelah operasinya, karena ototnya, kulitnya yang dirusak itu minimal sekali, dan perdarahannya sangat jauh berbeda, sangat lebih sedikit dibandingkan dengan pembedahan yang biasa. Nah, di era tahun 2020 hingga sekarang, kami juga sudah ada Dr. Eri. Di teknik ini menjadi lebih luas dan bisa dipakai dengan pada kasus-kasus yang lebih beragam, sehingga kami sejak tahun 2020 itu sudah mulai banyak kasus-kasus yang kita lakukan dengan teknik minimal invasif ini. Oke, nah untuk teknik minimal invasif ini sendiri sebenarnya ini adalah teknik yang seperti apa sih dokter? Mungkin dokter Eri bisa menjelaskan dokter, biar agar pemirsa ini lebih ngerti gitu. Oh ternyata teknik ini adalah teknik untuk pembedahan tulang belakang yang seperti apa gitu dokter. Terima kasih. Teknik pembedahan dengan minimal invasif adalah teknik yang digunakan mengurangi cedera pada jaringan yang tidak seharusnya dicederai. Karena kan saat kita melakukan pembedahan tulang belakang, kita menyayat kulit, kemudian otot, kemudian baru mencapai struktur yang kita inginkan untuk dicapai. Tetapi dengan pembedahan invasif, struktur yang tadi kulit, otot, dan tulang yang seharusnya dapat kita pertahankan, sehingga masa pemulihan akan lebih cepat, kemudian risiko komplikasi akan lebih minimal, dan lama perawatan tentunya signifikan akan berkurang. Pada sebagai perbandingan misalnya pada pasien-pasien yang melakukan pembedahan yang konvensional dengan lama perawatan mungkin sekitar 1 minggu, tapi pada
pembedahan dengan minimal invasif, lama perawatan sangat berkurang, hampir cukup 2 hari atau 3 hari. Oke, ya. Untuk kasus penyakit apa saja sih dokter yang biasanya ditangani dengan teknik seperti ini? Pada dasarnya hampir semua kasus dapat ditangani ya. Karena kan teknik minimal invasif ini sangat luas, mulai dari kasus penuaan, kasus trauma tulang belakang, kasus tumor tulang belakang, kasus kemudian patah tulang akibat osteoporosis, itu semua dapat ditangani dengan tekniknya masing-masing ya. Gitu. Mungkin salah satu contoh, mungkin Mbak pernah tahu skoliosis nggak? Yang tulang belakangnya bengkok. Oh iya, iya. Itu dulu kan harus disayat panjang gitu ya. Sekarang dengan teknik invasif itu tidak perlu, hanya tempat pemasangan instrumentasinya atau alatnya aja yang disayat, kemudian dikembalikan dengan teknik yang tersendiri begitu. Begitupun juga kasus-kasus cedera patah tulang belakang yang dengan kelumpuhan atau yang harus dipasang, kita bahasa Malang sebutnya span ya, pasang pen, wah lukanya luas banget 10-15 cm, itu nggak perlu, cukup kita satu sayatan untuk satu pemasangan alat itu ada sekitar 1-1,5 cm. Jadi perdarahannya sangat minimal dan pasien lebih nyaman setelah pasca operasi dan bisa latihan bergerak lebih cepat dibanding teknik yang konvensional. Berarti biasanya berapa lama dokter untuk pemulihannya dibandingkan dari teknik ini dibandingkan dengan yang konvensional? Iya, seperti yang disampaikan dokter Eri tadi, kalau yang konvensional itu misalnya anggaplah pasien dengan saraf terjepit ya. Nah, kalau masyarakat tahunya saraf terjepit itu dengan teknik konvensional yang membuka sekitar 6-10 cm, itu mungkin perawatannya bisa total 4 hari sampai 5 hari di rumah sakit. Tapi dengan teknik minimal invasif atau khususnya endoskopi itu bisa dalam waktu 3-2 hari saja. 2-3 hari aja. Berarti memang lebih singkat ya dokter, waktunya lebih singkat, terus kemudian resiko cederanya ini juga bisa lebih ringan gitu ya dokter ya. Nah untuk perkembangan dari teknik ini sendiri khususnya di Rumah Sakit Saiful Anwar ini sendiri seperti apa? Iya, saya mulai dulu ya. Jadi mulai endoskopi itu pertama saya memulainya pada tahun 2016 waktu itu didukung oleh Dr. Cuk dan juga almarhum Dr. Cuk ya, dan juga Dr. Saifullah. Saya menggunakan teknik mikroendoskopik disektomi atau decompression. Jadi pakai alat seperti tabung gitu. Kemudian ada kamera yang bisa melihat seperti mata kita mendekat ke struktur yang kita mau. Jadi kita nggak usah pakai mikroskop, nggak usah pakai kaca pembesar, ya udah mata kita tuh adalah si kamera ini gitu. Nah, namun sekarang dengan teknologi yang berkembang dan juga pengetahuan masyarakat ya, Rumah Sakit Saiful Anwar ini telah mendukung kami sejak itu, dan pada tahun 2021 alat-alat baru itu sudah datang di Rumah Sakit Saiful Anwar ini. Alat yang sama persis dengan yang dimiliki oleh rumah sakit yang ternama di Jakarta. Sehingga teknik PELD atau PSLD atau UBI, apalah semua endoskopi yang ada di Indonesia ini sudah ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Wah, seperti itu ya. 2021 berarti baru ya. Baru sekali ya. Baru datang alatnya. Tapi kalau kemampuan dan tekniknya itu sudah kita lakukan sejak 2016. Gitu. Seperti itu. Jadi paling tidak membantu gitu ya. Membantu sekali dengan adanya alat-alat ini gitu ya, dokter ya. Nah, kemudian dokter, untuk pembedahan tulang belakang dengan endoskopi sendiri ya, tadi sudah disinggung juga. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan metode endoskopi ini dokter? Endoskopi, mungkin dokter Eri yang jawab ya? Boleh. Teknik endoskopi ini merupakan suatu teknik pembedahan yang menggunakan kamera, dapat menggunakan media air ataupun media udara. Yang tadi dikatakan oleh Dr. Didi, endoskopi itu menggunakan media udara, tapi ada juga yang menggunakan media air. Nah, dengan kita menggunakan kamera yang masuk melalui sayatan yang hanya mungkin sekitar kurang dari 1 cm, itu kita dapat langsung menuju daerah yang sakit. Ya, misalnya Profesor Awam menyebutnya sebagai saraf terjepit. Dengan sayatan 1 cm saja kita langsung menuju sumber jepitan tersebut, sehingga kita dengan sayatan yang 1 cm
kita bisa langsung membebaskan saraf tersebut. Berbeda dengan teknik yang konvensional. Konvensional mungkin sayatannya akan lebih lebar, mungkin sekitar 5 cm hingga 10 cm. Oke, ya jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya begitu ya pemirsa, ketika tadi sudah dijelaskan Dokter Andika dan Dokter Eri. Nanti kita akan sambung lagi dokter di segmen berikutnya. Ini kita harus break dulu pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Merajut Solusi.